suatu bukti bahwa terdakwa atau orang lain suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum. Dalam perkara ini unsur terkait disebutkan karena suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diterangkan beberapa putusan Mahkamah Agung tadi sudah saya sebutkan ya Pak ya. Memang bahwa dari fakta-fakta umum telah diberikan di atas pada usul dalam hukum di atas secara mekanis termumpunya akan mempertimbangkan sejumlah perkara secara hukum merupakan pembagian atau pembuktian dari usul. Menimbang bahwa dalam peradilan menerapkan pembuktian semua perkara di dalam usul korporasi kalau serius dengan perbuatan melawan hukum dan orang melakukan itu usul memperkaya sendiri atau orang lain suatu korporasi hanya dapat dibuktikan dengan secara pasti terdakwa yang berkapitalis bersama-sama penyampaian dan pendidikan standar atau orang lain suatu korporasi kuasa melakukan atau harta benda yang berkaitan dengan hukum lalu dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Jadi tidak saya sebutkan putusannya ini berdasarkan pengaturan pakaian sendiri atau orang lain suatu korporasi di bawah atas bagaimana yang dilakukan oleh satu kuasa yang merupakan bagian dari berdasarkan bukti yang berupa persidangan berdasarkan ini memang berdasarkan penampilan saksi Ahmad Bifari Asrisa Anggota Sampitra yang dirogi hingga SR Aris Faruk Mauris Asli dengan baik Mahal Santosa BPH juga dan habis usulnya menuliskan pendidikan yang punya Assalamualaikum Muhammad Nasiruddin kita dewasa Ramadan Budi Habib Ahmad Jana ini yang KP Islamikat jika Muslimah Asrisa Imadil Junai Wajibka Imam Suparman Dewi Maria Sari Desonantara Magdalena dan Niatilan Budi Habib sekarang dan Ketua Ali Abdullah Sekwasi minta Allah Rahman membawa pengajuan dana perumahan di Tenor Bukti Awal PPC berapa kali disetujui pada tanggal 18 hilangkan penetapan Perda nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan PPC tanggal 2018 yang di dalamnya tercantum anggaran dana pemerintah daerah untuk PPC sejumlah 935 miliar 997 juta 299.164 rupiah sebagaimana yang diusulkan oleh PPC yang salah satunya adalah program pembinaan rupiah sejumlah 355 juta 395 miliar 396 miliar 396 miliar 396 juta 778.381 rupiah. Ini Kongres PGT Namani atas dianggarkannya PMD PPC dalam penerapan APBD DKI Jakarta tahun 2018 tersebut. Kemudian Yoni Cornelis menginstruksi kepada Badan BPKD Provinsi Jakarta nomor 11 dan seterusnya perihal permohonan pencairan pembangunan PMD tahun 2018 sejumlah 935 miliar 999.140 percayaan dana PMD pada PPC tahun 2018 dan pencairan dana SP2D nomor 00164 dan seterusnya sebesar 935 miliar 997.229.164 rupiah dari rekening Bank DKI nomor sekian ke rekening Bank DKI cabang Perjuangan nomor sekian bersama ke Bunda Pembangunan Sarana Jaya 5 mau pada tanggal 21 Desember 2018 PPC melakukan bayar uang muka sejumlah 71.500.000 rupiah dari 500 juta rupiah rekening Bank DKI KCU juga nomor sekian atas nama Bunda Pembangunan Sarana Jaya kepada rekening Bank DKI nomor 400 dan seterusnya atas nama PT Radionara Indo. Timbang mau pada tanggal 22 Februari 2019 PPC melakukan
dasar hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum terkait dengan penahanan anak buah korban oleh penyidik terdapat dia yang disertai terdakwa merupakannya sejumlah 1.742.290.000 rupiah yang sebagian diantaranya digunakan untuk diberikan beras hasilnya akibat bencana sebesar 4.300.000 rupiah diberikan kepada saksi pilihnya KP sebesar 1.450.000 rupiah diberikan kepada saksi istilahnya 1.400.000 diberikan kepada saksi kartu Ayu Agustina sejumlah senilai tunai 4.140.000 rupiah diberikan kepada saksi Yati Roti sebesar SG 6.500 dolar Singapura atau senilai 65 juta rupiah dan 100 juta rupiah sehingga semua berjumlah 165 juta rupiah diberikan kepada saksi Astresa sebesar 500 juta rupiah digunakan untuk digunakan untuk membelikan satu unit sepeda motor merah Rapid warna hitam nomor polisi B559 TDP untuk saksi unit akun jana sebesar 16 juta rupiah diberikan kepada saksi Kartika Ayu Agustina sebesar 50 juta rupiah yang digunakan untuk tambahan berkepentingan mobil Honda ARI CVT warna 2 tarikh tahun 2017 nomor B2380BCD yang sebenarnya digunakan pemerintah dulu Icon XSX warna sport kapasitas 258 GB ya. Charger selanjutnya diberikan kepada saksi dunia akibat bencana kemudian melihat pemisahan besar 224.213.267.000 rupiah selanjutnya digunakan untuk rumah. Tidak saya bacakan perinciannya ya, karena banyak sekali ya. Tidak saya bacakan ya, Pak ya. Ini nomor 1 sampai 26 ya. Yang terakhir pembelian 1 unit apartemen Residence Sentiarino lantai 18 tipe 1 unit 18 kosongan dengan luas mikros 37 meter persegi dengan alamat di Jalan MP Haryono, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta sesuai dengan dokumen kepemilikan rumah perjanjian pemilikan seperti satuan rumah susun, hubungan ke Insiden nomor 113 dan seterusnya antara PT Kakara Timur dengan Budi Hartono Iskandar. 5 menghadap persidangan saksi Kementerian menerangkan pada tanggal 4 Maret 2018 pernah dikatakan sebesar 220 juta rupiah kepada terdakwa, tanggal 5 Maret dengan uang 100 dolar Amerika pada deposito setelahnya yang bernama Doli dan dengan uang besar 500 juta rupiah pada terdakwa dibagikan kepada beberapa orang dan staf terdakwa antara lain Yati Roti, Rasuna Haris, Sangat Bianto dan Dengan Kalitis dan terdakwa mendapat bagian sebesar 500 juta rupiah yang dipergunakan untuk mengganti uang milik terdakwa yang dipakai diserahkan kepada anggota DPRD Dki Jakarta. Menimbang pada persidangan terdakwa yang Polres Medan pernah menerima uang dari Kementerian tapi tidak sejumlah 31.317.379 rupiah. Terdakwa yang Polres menerangkan mengakui menerima uang yang dimasukkan ke dalam Bodebek namun tidak memenuhi jumlahnya. Selanjutnya pada tahun 2020 ketika terdakwa yang Polres mendapat info bahwa KPK sedang melakukan penyelidikan pengadaan tanah OPPC, uang tersebut kemudian terdakwa kembalikan seluruhnya kepada Tommy Adrian melalui saksi Petrus. Timbang dalam persidangan juga telah dengan transaksi Andrew Petrus yang melapornya menerangkan sekitar tahun 2020 saksi bersama teman saksi yang bernama Muhammad Dahir pernah diperintah oleh terdakwa untuk mengembalikan uang yang diterima dari saksi Tommy kepada saksi Tommy di restoran BO3 Jalan Agung Bugis di mana uang itu dimasukkan tas jiling atau body bag. Namun saksi identitas tidak tahu berapa jumlah uang tersebut dan yang dimasuk oleh saksi Tommy melalui saksi antar Haji Saputra yang kemudian ditaruh di mobil ekstra warna hitam. Menimbang bahwa selain uang tersebut dinikmati oleh saksi Rudy Iskandar terdakwa juga ada yang diberikan kepada anggota
Jadi saksi Yudi Robi tidak tahu jumlah peramplopnya karena terdakwa hanya karena terdakwa yang dikomunis membagikan untuk dimana para amplop setelah saksi rapikan amplopnya lalu amplop itu dimasukkan kembali dari terdakwa yang dikomunis karena beliau yang akan menyerahkan ke dewan karena telah membahas oleh MPBC. Menimbang dalam persidangan saksi yang Yudi Robi menerangkan pemberian uang dari Kongres sebanyak $6.500 Singapura. Pada saat itu juga terdapat saksi Indra Sukomahasi diberi uang dalam bentuk $5 Singapura. Namun saksi Yudi Robi tidak mendapat jumlahnya. Saat itu terdakwa yang Kongres dan Indra di bank tamu. Saksi Yudi Robi tidak pernah menerima 100 juta diterpakai oleh Kongres di ruang kerjanya untuk saksi pribadi. Selain itu saksi Yudi Robi juga menerima uang dalam bentuk SGD $3 miliar yang diberikan oleh terdakwa yang setelah pemesanan sipil dua tukang sekitar yang menurut terdakwa yang Kongres untuk keperluan operasional terdakwa Kongres. Selanjutnya yang berlebih juga melakukan 250 dan 500 juta dari terdakwa yang Kongres yang diborong yang dilakukan untuk operasional terdakwa yang Kongres. Menurut saksi Yudi uang itu berasal dari pengadaan atau dari PT Donal Properti karena diberikan setelah ada pembayaran dari PPC kepada PT Donal. Bahwa saksi STC sudah menerangkan bahwa saksi itu menerima uang lukas sebesar $500 juta dari terdakwa yang Kongres. Meskipun saksi STC menerangkan bahwa uang $500 juta tersebut merupakan uang pinjaman untuk transaksi STC tersebut terkait uang pinjaman sepatutnya disampaikan lagi dari dokumen terkait kesepakatan pinjam uang tersebut. Terkait saksi STC menerangkan awalnya saksi katanya yang menjadi sebesar $100 juta. Namun terdakwa yang Kongres memberikan uang dolar sebesar $500 dan akan meneruskan $500 atas uang dolar senilai $500 juta tersebut. Saksi suka mau menerimanya minimal berdasarkan peran Tommy Adrian menanam Afrika Sumbawa terdakwa Yudi Kongres dan beberapa kali lunas yang dibayarkan membuka penjualan tanah bangunan dengan seluruhnya $31.379.000 dengan rincian sedikit yang
menimbang pada catatan keuangan PT Donor Properti Media atas. Menurut majelis catatan keluaran uang tersebut dengan kode pencatatan nomor 1, 2, 3, 4 serta konsumen nomor 33 tidak dapat membuktikan adanya pemberian uang tersebut kepada terdakwa karena tidak didukung dengan alat bukti yang lain apakah benar sudah diberikan atau belum kepada terdakwa. Selain itu, menurut pengadilan catatan uang tersebut hanyalah untuk pengkodean saja agar memudahkan pemberian uang untuk menguasai sebagaimana diakui oleh terdakwa telah menerima pembagian uang yang disimpan dalam body bag di mana dalam amplopnya ada yang terdapat tulisan Komi 2. Namun hal itu juga tidak dikembalikan semuanya kepada saksi Komi dia melalui organisasi Independent Plus minimum perkara pengadaan tanah perunda sarana saya Komi Adrian dan pihak yang dijanjikan sebagai petani dengan pengadaan tanah untuk dilakukan pada waktu yang sama sehingga saling berkaitan dengan catatan keuangannya serta kebenarannya telah diperoleh terdakwa sehingga majelis berkesimpulan bukti keuangan PT Adona Properti berkaitan dengan perkara mundur tidak dapat dijadikan sebagai bukti kembali dalam perkara aku agar tidak menimbulkan kesulitan dalam mempertimbangkan jumlah uang yang benar-benar dinikmati oleh terdakwa menimbang bahwa terdapat fakta hukum yang terungkap terkait adanya pengembalian uang yang yang organisasi Independent yang merupakan saksi ahli charge yang dihadirkan dan terdakwa Yori Koleksi dilakukan pada awal tahun 2020 sekitar bulan Januari Februari 2020 sebagaimana terungkap di transaksi Independent yang menyatakan bahwa saksi bersama Muhammad Daniel atas terdakwa telah memberikan satu body bag yang berisi uang kiranya beberapa amplop yang saksi Independent sudah mengetahui jumlahnya untuk diberikan kepada komunitas di resto Biatika di Jalan Indonesia daerah Tanah Abang dan organisasi politik bersama Muhammad Daniel pergi ke resto Biatika bersama komunitas di mana ada saksi yang akan nanti satu dan Yaki di resto tersebut lalu saksi memberikan satu body bag bisa uang di dalam kotak pada komunitas yang bersesuaian dengan keterangan saksi komunitas yang pernah menyatakan pernah melakukan pertemuan dari restoran Biatika Jalan Indonesia dengan saksi itu namun saksi komunitas tidak ingat apakah saksi Biatika memberikan uang yang bersenang pula dengan transaksi yang terjadi sehingga terus di persidangan menyatakan penampilan komunitas dan anggaran supporter hanya di restoran Biatika Jalan Indonesia Tanah Abang sebagai representasi agar perwakilan terdakwa Yuri Konanis untuk mengembalikan uang yang telah disahkan terdakwa Yuri Konanis dalam satu politik bersama dalam protokol pada pengadilan sehingga terdakwa tahu tersebut bisa memilih tidak sesuai dengan tetap di mana kemudian yang oleh majelis tidak jujur dan mengerti kebenaran mengenai pengembalian uang yang telah diterimanya dari terdakwa Yuri Konanis maka majelis berkesimpulan bahwa rangkaian fakta pengembalian uang yang diterima Yuri Konanis kepada kemudian menunjukkan pengembalian cukup dengan memperhatikan pasal 1 memperkaya nanti orang itu satu korporasi telah terbukti seterasa. Akibat khusus dan kemudian pengacara pertemuan negara mengenai rumusan muslim ini terkait dengan fungsi kedawatannya formal namun akibat itu tidak terus terjadi oleh secara putusan MK nomor 25 PUU 2016 tanggal 25 Juni 2011 dari kemudian pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tentang pidana harus menuju kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya dengan demikian kerugian negara dan bakal potensi kerugian dan potensi atas kalau khususnya dan pasti harus terpenuhi secara formal. Oleh karena itu kerugian negara didasarkan pada prosedur dan rencana yang mengenai kepastian dan tidak berdasarkan asumsi berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang lembaga kepada yang berwenang nomor penjelasan umum program berdasarkan beberapa 99 ini masuk keuangan negara ke seluruh keuangan seluruh kekayaan negara dan apapun yang dipisahkan yang tidak dipisahkan atau yang tidak dipisahkan yang termasuk dalam bagian kekayaan negara setelah ada yang diperlukan berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggung jawaban lembaga negara pusat maupun daerah dalam penguasaan pengurusan pertanggung jawaban hukum negara badan usaha negara yayasan badan hukum dan
keuangan negara menipu mencetak kegiatan mempunyai berkaitan dengan pemilikan dan atau pembahasan objek sebagai mayoritas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara menurut tentang pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara meliputi anggaran pajak, mengeluarkan dan menyedarkan uang dan melakukan pinjaman, kewajiban dan menyelesaikan tugas layanan umum pemerintahan negara daerah bagian ketiga, pemerintahan negara, pengeluaran negara, pengeluaran daerah, pengeluaran daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara, kekayaan daerah yang dikelola sendiri, atau pihak lain berupa uang, surat berbentuk piutang barang, keterangan lain terdapat di dalam termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. Hal kekayaan pihak lain dikuasai oleh pemerintah daerah, pemerintah dalam masa penyelidikan pemerintahan umum, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas dan pemerintah. Lima bahwa penjelasan khusus secara ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang memberikan pengertian keuangan negara semua hak dan kewajiban negara yang dapat dimiliki dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam pasal 2 huruf D ditegaskan bahwa keuangan negara negara daerah yang dikelola sendiri yang lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak yang dapat dimiliki dengan uang, termasuk yang dipisahkan pada perusahaan negara sehingga pengertian kerugian negara daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara pasal 1 Undang-Undang 22 tentang kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti semuanya sebagai terbawa itu saya sebenarnya bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara telah menegaskan bahwa negara yang dipisahkan pada BUMN secara normatif termasuk dalam pengertian keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 D sebagaimana di atas pada pasal 1 19 2003 tentang BUMN mendefinisikan kekayaan kepisahan kekayaan negara berdasarkan kekayaan BUMN perlu dijadikan pernyataan modal negara pada persen dan terpenuhi setiap persen terbatas lainnya sebagaimana negara pasal BUMN. Kemudian juga bahwa keuangan berbentuk harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagaimana kekayaan tersebut dari APBN BPD hanya sebatas mengelolanya tapi sebagai kekayaan bersumber dari itu menghilangkan karakteristik seperti keuangan negara meski tinggi pengelolaan BPD. Kelima, sesuai dengan keterangan ahli keuangan negara secara lebih menerangkan bahwa pelaksanaan keuangan BPD tertentu pada ketentuan undang-undang bidang keuangan negara itu dalam Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Negara dan pemeriksaan kembali keuangan negara untuk pada peraturan undang-undang bidang pengelolaan kekayaan negara disahkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tentang BUMN menggunakan pola kooperasi
sudah memulai hubungan diperlukan adanya fleksibilitas dalam mengambil kebijakan baik dalam rencana penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Makanya dalam keadaan tertentu yang diperlukan langkah-langkah pengambil kebijakan BUMN dapat dilakukan secara fleksibel, tapi berbagai kebijakan yang harus dapat dipertimbangkan sesuai dengan prinsip pengelolaan korporasi yang baik dan tetap harus sejalan dengan tujuan korporasi yang baik. Timbang penegasan bahwa antara yang dipisahkan namun dimasukkan tentang BUMN juga termasuk dalam pengertian keuangan negara dilakukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 18 September 2014 hingga pertemuannya tersebut pemisahan pertanian negara dan BUMN atau nama lain hasilnya harus dikaitan dengan hak milik tersebut. Pemisahan pertanian negara tidak diperbolehkan sebagai utusnya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain hasil disampaikan kaitan hanya dalam rangka membuat pengembangan usaha dalam rangka bisnis sehingga dapat usaha dan melakukan akumulasi modal yang memerlukan pengambilan keputusan dengan sebenarnya namun tidak dapat dilakukan. Menimbang berdasarkan prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa BUMN atau nama lain jenisnya adalah pada usaha negara. Fungsinya yang kedua, fungsinya menjadikan usaha sebagai derivasi dari penguasaan negara terhadap korporasi negara dan menguasai hati serta sumber daya Indonesia tidak sebagian besar seluruh modal usaha berasal dari keuangan negara yang misalkan tempat untuk mencapai sebesar yang melakukan atas dasar tersebut BUMN dalam lainnya sebesar BUMN tempat yang juga menggunakan usaha di sampingnya dan negara yang tidak masalah seperti lembaga negara dengan atau badan memang bahwa regulasi di atas disebut beda dengan lembaga negara yang tidak menyatakan usaha maka BUMN kemudian seterusnya Persero yang sudah melakukan pelanggaran negara berlaku dalam pengawasan secara konstitusional merupakan fungsi DPR dan BPK dengan menggunakan prinsip pemeriksaan. Lima berdasarkan teori dan dasar keputusan yang kemudian dapat disimpulkan bahwa negara dipisahkan dan dimasukkan dan negara sebagaimana dimasukkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 sebagaimana terbuka Undang-Undang Nomor 31 penghitungan kerugian negara dalam oleh BPKP, kemudian BPKP dan pengelolaan negara dasar pada Perpres Nomor 194 Tahun 2014 tentang BPKP, pasal 2 Perpres Nomor 19 Tahun 2014 dan BPKP adalah penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara dan daerah dan pembangunan nasional. Secara fungsi BPKP disebutkan dalam pasal 2 pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan audit atas penilaian sesuai harga, audit klaim, audit investigatif secara kasus-kasus penyimpangan kerugian keuangan negara atau daerah, audit penghitungan kerugian keuangan daerah, kemudian. Menimbang bahwa
656 miliar 30 juta 646 ribu rupiah yang melakukan hasil audit penghitungan kerugian negara atas bukan tipikor terkait pengelolaan tanah dan kelurahan berupa jabatan-jabatan PPSC pada PPSC tahun 2018 sampai 2019 PE dan seterusnya tanggal 3 5 bahwa meskipun sudah memiliki rekomendasi dan pihak penyelesaian dalam memperoleh pihak itu telah melakukan perbuatan pemerintahan dari administratif dan narkoba, namun terdapat rekomendasi dan melakukan tidak memberitahukan pihak perbuatan sekitar dan melakukan tarif jurisdiksi ini dan tidak melakukan pembatalan rumah sakit jurisdiksi tanah narkoba sehingga kemudian pada tanggal 20% tarif jurisdiksi yang menggunakan pembukaan nomor terhadap 6 haji pembuatan tanah narkoba yaitu haji nomor 3 tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 atas tanah SPP nomor 4 menetapkan dengan haji narkoba sebesar 1.244 persegi dengan harga dalam JP 7 miliar 624 juta 890 ribu rupiah haji nomor 39 2019 tanggal 20 Desember 2019 atas tanah SPP nomor 0443 tadi Mas 3.295 persegi dengan harga dalam JP sejumlah 19 miliar 650 juta 650 rupiah haji nomor 40 2019 tanggal 20 Desember 2019 tanah SPP nomor 4644 2020 semua 9.679 rupiah persegi dengan harga dalam JP sejumlah 39 miliar 973 ribu juta 819 rupiah haji nomor 41 2019 tanggal 20 Desember 2019 tanah SPP nomor 4663 haji nomor semua 1.476 dengan harga dalam JP sejumlah 44 miliar 443 juta 890 ribu rupiah haji nomor 42 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan atas tanah SPP 546 persegi dengan harga dalam JP sejumlah 47 miliar 320 juta 395 rupiah JP nomor 43 2019 tanggal 20 Desember 2019 tanah SPP nomor 5 bahwa jumlah keseluruhan yang tercapai dalam AJP adalah 250 miliar 627 juta 860 ribu rupiah lebih rendah dari harga yang dibayarkan PPIC kepada PT Properti Indosat atas dasar AJP tersebut antara sudah sekali dinilai melalui sistem mengampaskan karena SAGP dan selama PT Properti Indonesia sebagai jadi Timbang masalah PPC melakukan proses peradilan hak atas tanah SRKP tanah Pulau Bangsa pada tanggal 10 November 2020 terhadap gugatan perdata yang dijumpai Mahkamah menyari dalam putusan perdata nomor 30 yang memutus pada pokoknya para pemohon dalam memeriksa sebuah tanah terletak di Jumlawan RT 15 RW 5 Kelurahan Pengupang Kecamatan Campur Desa Timur berdasarkan KC 1321 tanggal 14 sampai 8 harga luas 34.410 kapal meter persegi dengan dasar pemerintahan kota ini pada SKP 046
dengan telah dilakukan pembayaran pembelian tanah PPC kepada PT Pengelola Indonesia itu. Terus di atas biaya PPC tidak masih memberikan tarifnya sehingga mengibatkan PPC dan menjadi pembayaran secara sebenarnya tidak hanya di pengelola provinsi kepala penghasilan karena dia itu sudah seterusnya tanggal 30 Januari menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bulan berbang sama rancangan pengadaan desa tahun 2019 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 256 miliar 30 juta 626 rupiah. Sebagai berikut, jumlah uang yang dibayar PPC kepada PT AP seluruh bidang tanah sekitar 38.586 meter secara posisi dimulai pada 13 sampai 6 Kelurahan Pulau sama dan Jakarta Timur sebesar 210 miliar 170 ribu terus pengembangnya 170 miliar 200 juta jumlah pajak PNBP yang atasnya sudah 37 miliar 235 juta 490 rupiah C yang memanfaatkan dengan PPC sebenarnya bidang tanah sebesar 38 miliar 186 38.586 kantor fisik jam setelah porsi 13.6 tahun 2008 besar 00 rupiah jumlah 1 ABC sebesar 230 miliar 937 juta 210 ribu rupiah dan yang kedua jumlah uang yang dibayar PPC pada PTHP atas pembelian satu bidang tanah seluas 3.200 jalan sejak tol sisi timur MT 13 sebesar 22 miliar 875 juta 500 rupiah. Jadi jumlah pajak PNBP mengenai batasnya sudah 3 miliar 124 juta 850 rupiah. Harga C, harga pasarnya masa sebelumnya 1 miliar 113 200 meter persegi di jalan selatan sisi timur MT 13 sebesar 13 miliar 150 juta rupiah. Jumlah HPC adalah 6 miliar 530 juta 650 rupiah. Hingga jumlah PPL yang sudah dipungut Direktur PTHP atas pembelian tanah pada isinya disepakati atas negara adalah 18 miliar 560 juta 786 rupiah. Kemudian 4 kerugian keuangan negara 123 adalah 256 miliar 30 juta 646 rupiah. 5 dari sisi dari fakta di atas majelis berpendapat khususnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara pada unsur pasal 55 ayat 1 KUHP yang merupakan unsur atau turut serta melakukan dan ini bahwa unsur serta tadi di dalam pasal 55 ayat 1 KUHP mempunyai pidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan yang melakukan atau turut serta melakukan yang melakukan adalah membuat lengkap yaitu perbuatannya membuat semua hasil peristiwa pidana tersebut dalam praktik peradilan orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab yang melakukan untuk teori-teorinya sebagaimana tercantum dalam putusan ini tidak dibacakan atau telah terbacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur bersama-sama dalam perkara hukum maka unsur-unsur yang telah dipertimbangkan oleh majelis secara mutatis mutandis termuat dan untuk mendukung pembuktian karya unsur bersama-sama dalam perkara hukum. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dengan mempertaruhkan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat, dan barang bukti serta keterangan terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta hukum di atas tindak pidana korupsi dalam perkara hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam perkara hukum terdakwa Yoris telah dilakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Budi Hartono Iskandar dan Tommy Adrian. Berdasarkan pengertian peserta di atas dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa Yoris yang melibatkan pelaku lain yaitu Budi Hartono Iskandar dan Tommy Adrian dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi mengungkap fakta bahwa terdapat kerjasama konkret saling mengetahui dan menghendaki antara ketiganya, bahwa secara mutatis fakta hukum dan analisa hukum yang telah diuraikan pada unsur ke-1 sampai dengan ke-4 pada analisa yang di atas dipergunakan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur kelima mengenai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tentang penyertaan atau keturutsertaan antara terdakwa Yoris bersama-sama dengan Tommy Adrian dan Tommy Antonis Iskandar, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari peristiwa yang menggambarkan peran dari masing-masing dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara aku menunjukkan adanya pengetahuan karena dan kesadaran yang sama yang ditindaklanjuti dengan adanya kerjasama yang erat sehingga terciptanya suatu tindak pidana secara sempurna berikut akibat yang dilarang oleh Undang-Undang Berupa Kerugian Keuangan Negara. 5. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 bertempat di kantor PT Adonara Propertindo di Jalan Dalam Raya Nomor 5 sampai di Jakarta, Rudi Antonis Iskandar selaku dirut PT Adonara dan Tommy Adrian selaku direktur operasional PT Adonara Propertindo melakukan kesepakatan pembelian tanah Pulau Gebang dengan saksi Hendra Roja Putra selaku operator tanah tersebut. Dalam pertemuan itu saksi Hendra Roja Putra menyampaikan bahwa atas tanah tersebut masih ada permasalahan, yaitu ada pihak lain yang menduduki tanah, yaitu Ahmad Amin yang menurut saya adalah SHGB nomor 1430 berkembang, SHGB nomor 1888 berkembang, dan SHGB nomor 1894 berkembang. Namun demikian, Rudi Antonis Iskandar dan Tommy Adrian memutuskan tetap membelinya dengan harga yang disepakati senilai Rp1.800.000 per meter persegi dengan ketentuan biaya pembebasan lahan, biaya notaris, pengurusan surat-surat dan sertifikat serta pajak yang timbul ditanggung oleh PT Adonara Propertindo. 5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 dibuat akta pernyataan keputusan RUPS LB Perseroan Terbatas PT Adonara Propertindo nomor 98 oleh notaris Dian Jan Renita SHM. Akta ini mengubah direktur Perseroan dari sebelumnya dijabat oleh Rudi Antonis Iskandar menjadi Tommy Adrian yang merupakan orang kepercayaannya, sehingga nama Rudi Antonis Iskandar tidak ada lagi dalam akta PT Adonara Propertindo. Dalam akta tersebut, Rudi Antonis Iskandar memposisikan Tommy Adrian seolah-olah menjadi salah satu pemegang saham, padahal Tommy Adrian hanyalah sebagai nomine dalam kepemilikan saham tersebut. Sedangkan Rudi Antonis Iskandar yang kedudukan sebenarnya merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner perusahaan. 5. Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2018 bertempat di kantor BPSD Tommy Adrian atas sepengetahuan Rudi Antonis Iskandar melakukan pertemuan dengan terdakwa Yoris Cornelis untuk membahas kesepakatan atau negosiasi tidak resmi terkait harga jual beli tanah Pulau Gebang seluas 41.876 meter persegi dalam pembicaraan tersebut dari harga yang ditawarkan, yaitu Rp12 juta per meter persegi. Akhirnya terdakwa Yoris Cornelis sepakat untuk membeli tanah Pulau Gebang dengan harga Rp6.950.000 per meter persegi, di mana penentuan harga dilakukan tanpa disertai kajian terhadap tanah tersebut. 5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di ruang rapat lantai 3 kantor BPSD terdakwa Yoris Cornelis melakukan pertemuan negosiasi harga dengan Tommy Adrian, di mana pertemuan tersebut hanya bersifat formalitas karena sebelumnya tidak ada kesepakatan antara terdakwa Yoris Cornelis dan Tommy Adrian. Dalam pertemuan tersebut seolah-olah itu sudah memutuskan harga pembelian tanah Pulau Gebang sebesar Rp6.950.000 per meter persegi atau total pembelian sejumlah Rp291.200.000 bahwa keputusan pembelian tanah Pulau Gebang dan negosiasi harga tersebut tidak sesuai dengan SOP BPSD karena dilakukan tanpa adanya kajian analisa BPSD, tanpa adanya penilaian atau appraisal dari konsultan yang ditunjuk oleh BPSD dan tanpa juga memenuhi rapat pleno direksi BPSD. 5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 terdakwa Yoris Cornelis menandatangani bukti uang kuat nomor 1831 dengan perincian uang muka sejumlah Rp71.500.000 terdiri dari pokok sejumlah Rp65 miliar dan PPN 10% sejumlah Rp6.500.000.000.
Yori Cornelis selaku Direktur PPSD dan Bima Priya Santosa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan menandatangani cek utang DKI atau cabang utama Juanda nomor CL 317111 jumlah 71.500.000 rupiah yang ditujukan kepada PT Adonara Propertindo untuk pembayaran uang muka atas pembelian tanah seluas 41.876 meter persegi yang terletak di Pulau Gebang, Jakarta Timur. 5. Bahwa kemudian terdakwa Yori Cornelis mengetahui masih terdapat permasalahan terkait SPPT PPP Tanah Pulau Gebang dan belum dibayarnya kewajiban pembayaran pajak Adonara Propertindo selaku penjual pada saat penandatanganan 6 minuta AJK tersebut. Akan tetapi pada tanggal 22 Februari 2019 terdakwa Yori Cornelis tetap melakukan pembayaran pelunasan pembelian tanah Pulau Gebang melalui rekening Bank DKI kantor cabang utama Juanda nomor 101 strip data 0505065 strip data 5 atas nama Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan pemindahan ke Bank DKI nomor 4000082089943 atas nama PT Adonara Propertindo berjumlah 215.408.200.000 rupiah. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Tommy Adrian atas sepengetahuan Rudi Hartono Iskandar mengajukan permohonan pembayaran retensi dengan melampirkan akun pajak dengan nomor seri 01.0019.19.504109193 membayar PPN sebesar 18.562.786.000 kepada PPSD. Padahal saat itu PT Adonara belum menyetorkan PPN yang sudah dipungut sejumlah 18.562.786.000 tersebut ke kas negara. 5. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 terdakwa Yori menyetujui dan menandatangani DUK nomor 0706 yang diajukan oleh Indra S. Haris selaku ketua tim investasi untuk pembayaran uang retensi kepada PT Adonara sejumlah 4 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 dilakukan pembayaran retensi melalui rekening Bank DKI KCU Juanda nomor 101 data 05 data 05 data 5 sejumlah 4 miliar rupiah ke rekening Bank DKI nomor 40008208943 atas nama PT Adonara Propertindo. 5. Bahwa meskipun terdakwa Yori Cornelis, Tommy Adrian dan Rudi Hartono Iskandar mengetahui bahwa ada pihak ketiga telah mendaftarkan gugatan hukum terhadap 5 dari 6 SHGP Tanah Pulau Gebang, namun terdakwa Yori Cornelis, Tommy Adrian dan Rudi Hartono Iskandar tidak pernah memberitahukan pihak hal-hal atau keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Perbuatan terdakwa dapat menghambat proyek pembangunan perumahan terutama perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan. Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya dari saksi Tommy Adrian kepada saksi Tommy Adrian terdakwa sedang menjalani pidana dalam 2 perkara, yaitu pertama dipidana selama 6 tahun 6 bulan dan perkara kedua dipidana selama 4 tahun. Menimbang bahwa tindak pidana korupsi di pengadilan di negara Republik Indonesia adalah merupakan kejahatan luar biasa extraordinary crime, sehingga pemberantasannya harus melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain tidak mencontoh perbuatan melakukan kejahatan yang sama atau serupa yaitu korupsi. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hukuman atau pembinaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini sekiranya sudah dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi terdakwa dan terutama juga bagi masyarakat. Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 itu pasal 18 ayat 1 mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Yori Cornelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 penuntut umum. 2.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 1.742.290.000 rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti penyelamat dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan